Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Tes, apakah suara saya terdengar? Aman. Aman ya. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Terima kasih semuanya sudah hadir di sini. Kita sudah beranjak ke edisi keempat ya dari Tadarus Pedagogik P2G ya. Satu di minggu kemarin tuh 1, 2, 3, sekarang yang keempat ya. Kita bersyukur luar biasa bisa menjalin komunikasi diskusi dari berbagai wilayah di Indonesia. Ada dari Pulau Sangihe, ada dari P2G Medan, ada dari beberapa wilayah di Kalimantan, Sumatera, dan lain-lain. Jadi kita bersilaturahmi sambil belajar ya. Tapi saya mengingatkan kembali ya, buku yang kali ini akan dibahas tuh liar sekali kalau kata orang Sunda ya. Pusing ya. Karena pemikiran yang dibedah ini adalah pemikiran orang matematik. Saya pribadi adalah Tul Hairi, Kabid Advokasi Guru P2G. Latar belakang saya guru sejarah. Jadi kalau dengar nama penulis ini saya juga riat sekali ya. Basicnya matematika tapi bisa menjelaskan tentang pendidikan, itu luar biasa ya. Itu bukan wilayah saya untuk menjelaskan, nanti akan dibedah oleh Kang Fauji Abdillah, SPD MPD, dosen di UNJ Universitas Negeri Jakarta ya. Jadi bukan pemikiran dari Karl-Poppernya langsung, tapi ada orang yang membedah pemikiran pendidikan tentang Karl-Poppernya. Karl-Popper ya, semoga saya nyebutinnya benar ini ya, karena beliau orang Jerman. Saya takutnya lidah saya ini lidah Rusia Barat gitu ya, jadi nggak nyambung gitu ke Brussel gitu ya. Itu saja paling. Di sini sudah hadir nih Dewan Pakar P2G, ada Pak Rahmat. Halo Pak Rahmat. Ada Pak Rahmat di sini. Halo, ada. siap menyimak. Oh iya, siap. Sehat Pak Rahmat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Teman-teman di sini karena kita P2G ini sudah ada di beberapa provinsi, memang niatnya ya moderator kita ini harusnya ya sesuai dengan agenda adalah guru-guru P2G yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Cuman ya, sekali lagi cuman, ternyata pada prakteknya ketika guru-guru di daerah ini, para pendidik di daerah ini hendak jadi moderator di webinar ini, mereka kebanyakan terkendala sinyal. Misalkan untuk jadwal kali ini nih, moderatornya adalah Pak Afdal, ini sekretaris P2G Nasional. Beliau ini turun gunung sebetulnya karena moderator yang tadinya akan ditunjuk Pak Ridwan ini P2G, ketua P2G di Pulau Sangihe. Teman-teman silakan sambil di googling ya, di Google Map Pulau Sangihe, itu terkendala sehingga beliau hanya bisa mengirimkan video sambutan. Jadi kalau memang videonya kurang-kurang dan lain sebagainya mohon dimaklumi saja ya. Tapi bayangkan ya, kemarin orangnya itu ngechat saya, setiap tadarusan P2G dia hadir dan dia keluar masuk Zoom karena sinyalnya sangat kecil. Terakhir saya minta jadi moderator nggak bisa karena ada badai di Pulau Sangihe katanya. Saya minta videonya dimasukin ke drive pun itu pun susah, sinyalnya Mbps-nya kecil sekali, dan berhasil alhamdulillah itu pun di-upload ke YouTube. Jadi dari YouTube kita download lagi. Jadi itu ya situasinya. Oke, silahkan. Jadi walaupun nanti suaranya kecil, mohon dihargai ya teman-temannya. Ini melalui usaha yang luar biasa keras sekali. Silahkan host kita Bu dosen Bu Dini bisa ditampilkan videonya. Silahkan disaksikan ya teman-temannya, ini hasil kerja keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ahmad Ridwan, Ketua P2G Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan juga sebagai guru di SMP Negeri 3 Satap Tabukan Selatan Tengah, sekolah yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Salam dari Sangihe untuk Indonesia.
Saya sebagai guru atau sebagai pendidik sangat mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh P2G tentang tadarus pedagogik diselenggarakan secara serial selama bulan Ramadan ini. Semestinya kegiatan ini terus berlanjut tidak hanya pada bulan Ramadan, karena sangat baik untuk menambah wawasan, berpikir kritis, berliterasi dengan buku-buku pendidikan yang berkualitas, dan dibedah oleh pakar-pakar penggiat pendidikan. Pada kegiatan sore ini, bedah buku dengan judul Popper Approach to Education, a Cornerstone of Teaching and Learning, karya Stephanie Chitpin, cetakan tahun 2016. Pembedah oleh Saudara Fauzi Abdillah MPD sebagai Kepala Bidang Pelatihan dan Kompetensi Guru P2G. Stephanie Chitpin adalah seorang profesor di Fakultas Pendidikan University of Ottawa, Kanada. Buku ini merupakan salah satu dari seri buku Routledge International Studies in the Philosophy of Education yang diterbitkan oleh Routledge, Taylor, and Francis Group. Gagasan yang diangkat dari buku ini berangkat dari pendekatan rasionalisme kritis seorang filsuf sains Karl Popper dengan mengusulkan kerangka pembangunan pengetahuan berdasarkan Karl Popper. Buku ini menantang teori induksi dalam pendidikan guru. The Objective Knowledge Growth Framework yang dikembangkan dalam buku ini dirancang untuk menjadi kerangka analisis kritis yang efektif dalam memberdayakan guru dan sekolah untuk membangun dan berbagi pengetahuan profesional. Eksplorasi, revisi, dan penerapan berdasarkan filosofi Popperian ke bidang pendidikan serta praktek pendidikan menjadi pembahasan yang menarik untuk didiskusikan lebih lanjut. Sebenarnya saya kemarin dihubungi oleh Kang Iman untuk menjadi moderator pada kegiatan sore ini. Tapi karena saya berada di tempat tugas di pulau terluar, di daerah Sangihe yang sangat terbatas untuk infrastruktur internet, karena kendala jaringan internet yang kurang stabil tersebut, maka saya mohon maaf tidak bisa melaksanakan tugas untuk menjadi moderator. Semoga kegiatan sore ini berjalan lancar dan memberikan manfaat, keberkahan, dan menambah wawasan serta sudut pandang kita semakin luas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi memang kita sampaikan terima kasih kepada Pak Ridwan atas usahanya yang keras. Saya ulang kembali ya. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai sebuah buku yang akan dibedah ya oleh Kang Fauzi Abdullah SPD MPD ini, saya ulang kembali, merupakan kepala bidang ya diklat dan kompetensi di P2G. Beliau juga memang mengajar sebagai dosen di UNJ
Lalu moderator kita adalah Pak Afdal SPD MSI, Sekretaris Nasional P2G ya. Buku yang akan dibedah adalah judulnya, saya ulang kembali, Cooper Approach to Education, A Cornerstone of Teaching and Learning ya, ditulis oleh Stephanie Cipin tahun 2016 seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ridwan dari Pulau Sangihe. Jadi teman-teman P2G ini kita rajin dalam melakukan diskusi dan melibatkan banyak-banyak guru juga di daerah supaya suaranya terdengar. Jadi kalau kita ingin tahu kondisi Indonesia ya biarkanlah mereka berbicara. Tapi beginilah kondisi pendidikan kita ya. Tapi kita tetap optimis dengan cara-cara yang kritis juga ya. Oke, itu saja dari saya. Saya akan kembalikan kepada Kang Afdal selaku moderator dan juga Kang Fauzi mungkin sudah bersiap ya untuk melakukan presentasi. Jangan lupa teman-teman untuk melihat nanti di kolom chat kalau ada permintaan untuk beberapa dokumen dan lain sebagainya. Itu saja dari saya, Iman Janatul Hairi, Kabid Advokasi Guru dari P2G. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Afdal. Oke. Sudah kedengaran ya suara saya Kang Iman ya? Jelas sekali. Jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir dalam acara Tadarus Pedagogi di siang hari ini. Perkenalkan saya Afdol. Izinkan saya untuk menjadi moderator pada sesi yang keempat acara Tadarus Pedagogi pada siang hari ini. Pertama saya akan memperkenalkan kembali narasumber kita pada siang hari ini. Ya. Narasumber hari ini adalah Fauzi Abdillah, SPD MPD. Beliau bekerja sebagai dosen PPKN UNJ. Untuk pendidikannya S1 PPKN UNJ dan S2 PPKN UPI di Bandung. Ya. Beberapa karya yang sudah diterbitkannya mulai dari jurnal judulnya Developing Sundanese Local Culture Literacy in Elementary School, Cross Curricular Learning Together with Indoor and Outdoor Environment Integration. Nah, dan lain-lain lah. Ada banyak karya-karya beliau. Penghargaan pun juga banyak penghargaan yang dia dapatkan, mulai dari Best Presenter dari International Conference on Education and Regional Development. Yang kedua ada Best Presenter lagi dari Ethnic Idiom Articulation and Civic Education Material for Elementary School, First International Conference on Education Science. Dan yang ketiga dosen dengan kelas online terbanyak di LP3 UNJ. Nah, sedikit mengulas tentang buku ya. Buku yang akan dibahas hari ini yang ditulis oleh Stephanie Cipin, ya, seorang profesor dari Fakultas Pendidikan di University of Ottawa, Kanada. Nah, ya, buku ini yang mengarah kepada filsafat pendidikan dan diterbitkan oleh Taylor and Francis Grove. Jadi ada beberapa hal yang mungkin yang akan kita diskusikan di sini ya. Mulai dari mana sejauh mana konsep Popperian ini ada relasinya dengan realitas pendidikan di Indonesia. Mungkin ke situ ya. Di sini nanti akan dibahas buku-buku ini oleh sang narasumber. Oke. Tanpa panjang lebar ya. Saya untuk selanjutnya mulai membedah buku diserahkan kepada narasumber kita, Kang Fauzi Abdillah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, kalau bisa 20-30 menit ya Kang ya. Oke, siap. Saya akan coba memaksimalkan waktu. Terima kasih Kang Afdol.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, para pemerhati dan pegiat pendidikan di seluruh Nusantara. Tentu salam terbaik saya untuk teman-teman pengurus P2G mulai dari tingkat nasional sampai tingkat di daerah. Dan semoga Tadarus Pedagogi keempat ini bisa mewarnai setidaknya dan sekaligus mengisi dari kegiatan ngabuburit kita begitu. Dan terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semuanya. Saya banyak mengenal orang-orang yang hadir di sini. Saya mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu, tetapi saya tetap mengucapkan terima kasih ya atas kehadirannya, dan semoga kita bisa berpartisipasi aktif semuanya, karena apa yang saya paparkan itu adalah lebih dalam bentuk stimulus untuk bagaimana kita bisa mendiskusikan inti dari buku ini. Dan tentu saya perlu menyebutkan di depan bahwa saya ini tetap mencoba untuk menafsirkan menafsirkan dari pembedahan buku ini buku terbitan 2016 ya, dan tidak begitu tebal tetapi cukup memusingkan seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Iman, dan saya langsung mungkin pusing bukunya itu. Iya. Oke, saya langsung coba share screen. Sudah terlihat Kang Afdol? Sebentar dulu. Sudah terlihat? Oke. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya akan langsung memaparkan saja, dan kurang lebih ini adalah agenda kita pada siang hari ini. Saya akan coba memaparkan identitas buku, lalu bagaimana penulis dan siapa yang ditulis, lalu juga pembahasan isi buku, dan ini lebih ke personal judgment aja secara subjektif dari saya, dari keterbatasan saya tentang kelebihan dan kekurangan buku ini. Dan semoga kita bisa mewarnai sore hari ini, ngabuburit ini, dengan diskusi yang bernas dan bisa membawa kebermanfaatan untuk kita semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, dan seperti yang tadi disampaikan entah oleh Ketua P2G dari Sangihe ataupun dari Kang Iman atau Bung Afdal, berbicara bahwa buku ini diterbitkan oleh Routledge dari Taylor Francis, sampai sekarang masih berbahasa Inggris, dan dari awal sampai akhir ada sekitar 158 halaman, dan ini merupakan salah satu buku dari serial Routledge International Studies in the Philosophy of Education. Jadi ada masih banyak buku lainnya yang dibahas. Jadi ada yang tipenya seperti ini. Jadi membahas pemikiran orang lain menggunakan approach-nya dia, tetapi bukan dia yang memikir utamanya. Tapi ada juga yang pemikir langsungnya. Nah, saya kenapa memilih ini nanti ada alasannya lah. Tapi yang paling praktis sih yang ada waktu itu di depan saya. Oh, buku ini aja udah gitu. Mumpung sedang dibaca. Oke, ini penulis singkat. Bapak Ibu bisa search juga beliau di Google. Pertemuan pertama saya sebetulnya dengan Chitpin, bukan pertemuan langsung ya, tetapi saya mengenal Chitpin saat saya searching aja untuk bahan perkuliahan saya. Lalu menemukan Chitpin sebagai pembicara pembuka di Oxford Karl Popper Open Society gitu. Jadi ada klub gitu membahas tentang, jadi mengaji apa yang disampaikan oleh Karl Popper dari berbagai macam perspektif, dari berbagai karyanya. Nah, Chitpin ini sebagai salah satu pembuka. Setelah itu saya kepoin dong, beliau tentang apa nih, karya-karyanya, riset-risetnya, ternyata ada kaitannya dengan ini. Lalu saya coba baca dan pusing juga gitu ya. Pusing juga untuk pembaca Karl Popper juga, kan saya juga tidak membaca semua buku-bukunya Karl Popper. Namun buku pemikirannya Karl Popper juga berhasil disampaikan oleh Chitpin dengan begitu apik di sini. Chitpin memang sebetulnya memulai pembahasan Karl Popper saat dia melakukan atau menyelesaikan disertasinya di University of Toronto, Kanada. Tapi sekarang beliau sebagai profesor of Educational Leadership dari Ottawa University. Nah, expertise-nya bisa dilihat ada di sini, decision making dan sebagainya. Current research-nya masih tetap membahas tentang OKGF gitu ya, Objective Knowledge Growth Framework, yang berbasis Sir Karl Popper. Baik, lalu
tentu kita tidak bisa meninggalkan sosok ini, sosok yang dibahas oleh Chitpin. Jadi Karl Popper ini adalah seorang saintis, banyak juga yang menyebutnya Karl Popper sebagai seorang positivis, biarpun pada akhirnya Karl Popper di dalam karyanya menyebutkan saya bukan positivis juga gitu. Bahkan Karl Popper juga disebut sebagai orang yang menentang positivis klasik, para ya kaum positivis klasik ya. Dan ini bisa dilihat pemikirannya Karl Popper ini terbentuk juga dari kualifikasi akademiknya. S1, S2, S3 berbeda-beda. S1-nya matematika, lalu S2-nya fisika, dan terakhir psikologi. Dan beliau juga sebetulnya di lain itu pernah bersekolah di Pedagogic Institute, tapi saya sampai sekarang belum mendapatkan informasi apakah memang diselesaikan atau tidak. Namun karirnya yang tercatat ya setidaknya ada di Canterbury University College di New Zealand, dan terakhir di London School of Economics. Beliau sebagai Professor of Logic and Scientific Methods. Karena ada di sana, sekitar tahun 65 Karl Popper mendapatkan gelar bangsawan, Sir. Jadi disebutnya oleh orang-orang itu sebagai Sir Karl Popper. Dan karyanya banyak sekali, sebetulnya tidak 3 ini, namun yang bisa disebut sebagai magnum opusnya adalah The Logic of Scientific Discovery, dan yang banyak membahas tentang falsifikasi itu. Nah, ini adalah alasannya Chitpin. Alasannya Chitpin kenapa membahas Karl Popper dan menggunakan pendekatannya Karl Popper untuk pendidikan. Pertama, Karl Popper di sisi di sisi kualifikasi atau kompetensi, beliau memegang teaching diploma. Jadi berhak untuk mengajar fisika, matematika begitu ya untuk primary school. Lalu beliau juga pernah menjadi volunteer mengajar di Alfred Adler. Mungkin Bapak Ibu yang pendidikan atau psikologi cukup cukup kenal gitu dengan Alfred Adler ini, seorang psikologi. Dan Popper juga pernah belajar di Pedagogic Institute di Austria, yang tadi sempat saya sampaikan. Dan di bukunya Karl Popper juga menyampaikan dan mengapresiasi guru pertamanya gitu ya. Jadi ada dari unsur pendidikan kurang lebih itu yang menjadi alasan Chitpin kenapa kayaknya Karl Popper oke nih kita coba adopsi pemikirannya dan kita implementasikan di dunia pendidikan. Nah, Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang belum pernah membaca karya-karya Karl Popper atau mungkin mengkaji atau mendengar siapa Karl Popper lalu apa yang diceritakan, setidaknya saya mungkin membuat ringkasan, tetapi ya pasti banyak kekurangan ya. Ringkasannya apa yang dipikirkan oleh Karl Popper itu dan banyak diafirmasi oleh para Popperian, setidaknya ada 4 ini. Pertama, scientific knowledge is provisional. Sampai saat ini begitu, Karl Popper menganggap bahwa pengetahuan ilmiah yang ada sekarang itu cuma sementara. Karena ya nanti juga akan ada gantinya yang lebih baik yang bisa memperbaiki dari yang ada. Jadi yang ada sekarang itu tidak final gitu, tidak absolut. Dan segala hal ilmu-ilmu yang ada adalah yang terbaik yang bisa kita saat ini dapatkan gitu. Lalu yang kedua, seperti yang tadi saya sebutkan ya, beliau memang disebut sebagai seorang positivis, tetapi beliau sendiri justru menolak begitu ya gagasan para positivis klasik. Kenapa? Karena positivis klasik kan ada metode ilmiah nih. Nah, sedangkan Karl Popper itu mengganti induksi. Induksi itu kan yang diawali observasi, lalu pola, lalu merumuskan hipotesis, lalu menjadi teori. Itu kan induksinya para positivistik klasik ya. Namun Karl Popper itu menggunakan prinsip falsifikasi. Nah, falsifikasi itu apa? Bisa dilihat di yang ketiga ini. Jadi untuk membedakan, batasi mana yang sains, mana yang ilmiah, mana yang tidak ilmiah, menggunakan prinsip tadi falsifikasi atau pemalsuan. Kan kita perlu mengenal ya kalau dalam konteks ini bahwa jika agar teori bisa dianggap ilmiah, dia itu harus bisa diuji. Nah, selain diuji juga dia bisa dipersalahkan. Jika dia bebas dari kesalahan, itu makanya bukan ilmiah. Itu menurut Karl Popper ya. Jadi harus bisa disalah-salahin dulu. Karena dia juga menolak totalitarianisme ya, termasuk totalitarianisme dalam hal politik begitu. Banyak juga tulisan-tulisannya yang menyentil ke arah sana.
Dan salah satu contohnya misalkan yang bisa dites salah atau enggak, yang seperti kita kenal ya, di Black Swan Paradox. Di Black Swan Paradox itu kurang lebih seperti ini. Semua angsa itu berwarna putih sampai dibuktikan adanya angsa yang berwarna tidak putih, yaitu angsa hitam. Nah, itu bisa disebut sains ya. Beberapa klaim itu harus bisa dibuktikan atau disalahkan, lalu bisa diuji, itu bisa disebut sains. Tapi kalau dia tidak bisa diuji dan tidak bisa dibuktikan salah, itu maka bukan sains gitu. Salah dalam artian tidak salah kesemuanya, tetapi ada error kalau dalam Popper itu. Error-error inilah yang mencoba dieliminasi. Nah, maka di akhir sebetulnya upaya ilmiah itu tidak jauh dari bagaimana kita menolak teori-teori yang ada atau menantang teori-teori yang ada gitu. Teori yang ada itu harus disangkal karena semakin disangkal sebuah teori maka dia semakin kuat daripada kita terus aja gitu mendukung hipotesis teoretis tertentu. Jadi kita juga tidak melanggengkan, kalau dalam kacamata Karl Popper tidak ada tuh pelanggengan sebuah teori agung dan sebagainya. Semuanya rata dan semuanya harus bisa diuji dan difalsifikasi. Ini alasan personal saya kenapa memilih buku ini. Pertama, ini bawaan dari pendekatan keilmuan dari disiplin ilmu saya, yaitu PKN. Kan PKN itu punya 3 pendekatan ilmu, ada interdisipliner, lalu multidisipliner, dan transdisipliner. Nah, dari transdisipliner ini kan lebih holistik itu ya. Nah, maka saya waktu itu setahun lalu mencari kira-kira ada pemikiran apa yang bukan orang pendidikan, nggak ngomongin pendidikan, tetapi kira-kira bisa dipakai di pendidikan. Maka ketemulah buku Karl Popper ini melalui Chetpin tadi. Lalu tuntutan dan kebutuhan. Kita tahu Bapak Ibu semuanya di sekolah itu kan sudah digemakan ya, guru, peneliti, lalu scientific approach dalam kurikulum terdahulu, lalu berpikir kritis dalam pembelajaran abad 21. Lalu kalau World Economic Forum itu meminta adanya masyarakat yang memiliki kemampuan disebutnya complex problem solving gitu ya, complex problem solving. Nah, tuntutan dan kebutuhan ini setelah saya baca ternyata terjawab gitu. Terjawab ke arah sini dan relevan, kurang lebih gitu, relevan. Dan tentu dari kesemuanya ini karena kajiannya filsafat, saya mencoba untuk re-envisioning ya, membayangkan kembali kira-kira apa implikasinya setelah saya mencoba ini. Intinya sih ini keisengan saya aja mengeksplorasi kira-kira ada buku apa nih yang oke. Itu artinya saya bukan berarti yang paling ahli tentang Popper. Jadi intinya masih belajar gitu. Oke, Bapak Ibu, buku ini terdiri dari 9 bab. 9 bab, mulai dari bab pembuka tentang membahas kenapa gitu pendekatan Popper yang perlu dipakai untuk pendidikan guru. Kan tadi sebetulnya Chetpin ini tidak berbicara mengawang-awang ya, karena yang dibicarakan adalah hasil pemikirannya yang sudah diimplementasikan di 2 departemen ya, di 2 departemen di daerah Ontario, Kanada. Jadi pendidikan guru ya, pendidikan guru. Dan yang kedua ngebahas juga tentang bagaimana pengetahuan guru. Sampai 3, 4, 5, 3 masih membahas tentang bagaimana rasionalitas Popper itu untuk pengetahuan guru. Dan bagaimana juga refleksi para calon guru ya, pre-service teacher itu menggunakan OKGF, kita istilahkan gitu ya, Objective Knowledge Growth Framework. Lalu bagaimana juga teacher knowledge itu terbangun gitu, berkembang. Selanjutnya bagaimana kita bisa menggunakan tadi kan, karena memang sejauh ini beberapa praktik di dunia itu menggunakan program induksi ya untuk guru pemula, termasuk Indonesia. Itu juga dilawan oleh Chetpin ya. Kata Chetpin, coba pakai yang lain lah, pakai counter inductivity, karena itu tidak sesuai dengan rasionalisme kritisnya Popper gitu. Atau katakanlah itu tidak membuat guru belajar, sehingga ada tawaran dari Chetpin tentang counter inductivity itu. Lalu yang ketujuh membahas juga tentang tujuan dari OKGF tadi.
dan tujuan ini juga digunakan untuk menanggulangi emotional decision making dari para pemimpin sekolah, para kepala sekolah maksudnya gitu. Lalu juga membahas bagaimana learning community, dan terakhir ini sebetulnya sudah tidak ada lagi di sekolah tapi berbicara tentang di kampus begitu ya, di kampus. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, saya mencoba untuk meringkas ya isinya. Bab 1 itu memang Citpin membahas tentang bagaimana kita diantarkan ke alam pikirannya penulis. Jadi ke Citpinnya dulu, bahwa ini penting gitu. Lalu kenapa Popper dan sebagainya. Lalu juga kondisi empiris teacher educational program gitu. Teacher education program di sana. Sehingga coba nih ada tawaran dan dia mencoba di 2 teacher education program yang ada di Ontario itu. Nah, pemikiran Popper tadi digunakan untuk melihat, lalu mengembangkan, lalu mendapatkan dan sampai ke mengkreasikan pengetahuan guru. Yang kita maksud di sini pengetahuan guru adalah pengetahuan guru tentang belajar mengajar. Jadi tidak hanya tentang belajar saja atau tidak hanya sekedar mengajar saja, tetapi juga tentang belajar dan mengajar, learning and teaching. Lalu di bab 2 tentu Citpin langsung memberikan katakanlah promosi gitu ya, mengadvokasi, ayo pakai Popper nih untuk memberdayakan guru. Lalu kenapa? Karena agar guru itu terbangun pengetahuannya, dan juga untuk kebutuhan sekolah. Dalam intinya gini, jika ada salah satu guru yang berdaya gitu ya, dia memiliki pengetahuan baru, maka dia bisa mengembangkan pengetahuan yang ada dan dia bisa membagikan pengetahuan yang ada itu ke para ke para guru yang lain. Sebentar Bapak Ibu, saya memberikan host dulu ke Teddy. Oke, lanjut. Baik, itu untuk bab 2. Di bab 3 itu membahas tentang bagaimana yang tadi ya, OKGF tadi, Objective Knowledge Growth Framework tadi, dalam pertumbuhan pengetahuan. Intinya di sini Citpin mencoba menjelaskan bagaimana kita bisa melestarikan apa yang bermanfaat. Ya, melestarikan apa yang bermanfaat, lalu memangkas apa kekurangan yang ada, atau kalau bahasa Popper itu eliminating error gitu. Jadi errornya yang dibuang, tapi yang manfaat tetap disimpan. Lalu selanjutnya memodifikasi jika bisa dimodifikasi, tetapi jika tidak bisa maka ditinggalkan aja tradisi itu. Terutama tradisi yang poinnya di sini menghambat kesuksesan siswa. Entahlah misalkan seorang guru memiliki teaching style yang itu terus sehingga dan sampai bertahun-tahun mengajar, ada dissatisfaction gitu ya, ada ketidakcukupan atau intinya nggak puas siswa itu terhadap gurunya. Dia tidak mendapatkan hal yang harusnya dia dapatkan dari pembelajaran itu gitu. Dan jika itu yang terjadi maka ditinggalkan tradisi. Itu yang disebut sebagai menghambat kesuksesan siswa dalam buku ini. Lalu juga tentu kembali mempromosikan pandangan Popper yang terkait tadi, OKGF tadi. Dan Bapak Ibu, di bab 4, Citpin ini juga membahas bagaimana mengimplementasikan ini melalui aktivitas menulis jurnal refleksi. Gitu ya. Jurnal refleksi dan ini dimasukkan sebagai program kurikulum dan sebagai asesmen juga. Jadi asesmen dia juga dari jurnal refleksi yang terus ditulis secara kontinu gitu, secara kontinu oleh para pre-service teacher atau para calon guru itu. Dan ini yang Citpin sebut sebagai a Popperian model of reflection. Dan ini berkaitan dengan 3 word-nya Popper dan OKGF. Saya akan menjelaskan tentang 3 word-nya Popper dan OKGF setelah ini agar kurang lebih biar tune in. Dan selanjutnya di bab 5 itu juga membahas tentang bagaimana secara epistemik ya, praktek epistemik di teacher education program menggunakan OKGF tadi, Objective Knowledge Growth Framework. Bagaimana manfaatnya dan bagaimana hasilnya. Dan satu hal yang diulang-ulangi oleh Citpin adalah ini mendukung guru sebagai autonomous learner. Tidak hanya guru tetapi juga siswa. Jika gurunya sudah menjadi autonomous learners, maka si siswanya juga demikian.
Dan ini tidak hanya untuk si guru tetapi juga untuk si siswa. Di bab 6 juga menyajikan keterbatasan induksi. Jadi yang tadi ya, induksi itu seperti ini, jeleknya begini, maka ditawarkanlah counter induction tadi dari dari skemanya Popper. Dan ini untuk membedakan mana learning of information, mana knowledge building. Jadi dalam induksi guru muda misalkan mana yang cuman memberikan seperti kalau Paulo Freire kan ada gaya banking system. Nah, sebisa mungkin ditinggalkanlah banking system itu. Jadi ada learning of information itu yang disebut sebagai ya dia cuman secara pasif aja menerima informasi, lalu pasif saja menjalankan apa yang perlu dia lakukan tanpa kesadaran ataupun keinginan ataupun kebutuhan si guru ataupun si siswa. Dan mana nih untuk knowledge building ini? Di bab 7, OKGF ini juga dibahas sebagai pendekatan pengambilan keputusan, decision making tadi. Dan ini kan gini ya, saat kita mengambil keputusan, Chitpin melihat pasti itu unsur emosi dan kognisi itu pasti gabung gitu. Dan tidak semuanya rasional. Nggak mungkin karena kita itu seorang manusia. Nah, namun OKGF inilah yang dipakai untuk mengatasi bias konfirmasi dari emosi tadi. Emosinya tetap diafirmasi ya, tetap diakui, tetapi untuk emosi yang memang mendukung gitu ya, mendukung untuk pengambilan keputusan yang baik ini yang tetap dipertahankan, sedangkan yang destruktif dan lainnya disingkirkan. Nah, di bab 8 ini lebih ke community of practice. Jadi bagaimana pemikiran yang tadi, pemikirannya Karl Popper itu, pendekatannya Karl Popper bisa didiseminasikan gitu. Jadi dengan cara memobilisasi dan menghasilkan pengetahuan kolektif antar para pemimpin gitu ya, pemimpin sekolah atau kepala sekolah begitu. Dengan pendekatan community of practices melalui website. Jadi Chitpin dan timnya itu membuat website namanya CPLN, Canadian Principal Learning Network. Di sana semuanya saling memberikan pengalaman, pengetahuan, lalu referensi untuk belajar gitu misalkan. Intinya di sana sebagai sharing konten aja. Dan di bab 9 ini sudah masuk ke decision making-nya di level perguruan tinggi untuk para pemimpin-pemimpin di perguruan tinggi. Salah satu kasus yang diangkat itu tentang seorang profesor yang diberhentikan tenurnya gitu. Tenur itu masa jabatan ya, diberhentikan, diselesaikan gitu masa jabatannya karena adanya bias tadi. Tidak semuanya yang objektif itu benar, begitu juga tidak semua yang subjektif itu salah gitu. Maka OKGF ini juga digunakan untuk pengambilan keputusan sehingga profesor tenur atau masa jabatan profesor tadi sampai ke profesi jabatan juga dipertimbangkan dalam hal ini. Jadi yang tadi berbicara tentang sekolah ya, nah di bab penutup justru langsung berbicara ke level universitas. Nah, Bapak Ibu, 3 dunianya Popper ini kurang lebih demikian. Dunia 1, dunia 2, dan dunia 3. Semuanya berjalan secara linear. Jadi tidak bisa dari 1 tiba-tiba loncat ke 3. Menurut Popper, 1 itu udah pasti melewati 2 dulu sebelum 2 ke 3. Dunia pertama, dunia fisik. Kita kenal ya, dunia fisik atau dunia yang sebuah kondisi fisik yang ada di dunia. Misalnya kalau dalam area pendidikan itu seperti kelas gitu ya, buku, itu adalah physical world. Lalu ada di yang kedua, setelah ada physical world itu ada juga mental world atau dunia mental atau dunia kondisi dalam mentalnya. Seperti yang tadi ya, tidak hanya yang dunia fisik tetapi kondisi dalam dunia fisik. Misalkan kalau di dunia 2 ini mental world itu seperti persepsi seseorang atau persepsi pemimpin, persepsi guru, persepsi siswa, perasaan guru, perasaan siswa gitu, perasaan sakit senang, gembira, marah gitu, atau ingatan-ingatan yang ada. Dan dari sini bisa berangkat ke yang 3 ini. Jadi dari fisik dulu ke mental, baru nih ada di dunia 3 ini. Di dunia 3 inilah yang OKGF itu terjadi, atau segala hal yang berkaitan dengan rasionalisme kritis itu terjadi. Jadi tidak di sini, tetapi di sini.
itu pun hasil perjalanan dari 1 ke 2 baru ke 3. Nah, disinilah yang kita bisa sebut sebagai saling ada interaksi ya, ada sesuatu yang terjadi. Misalkan di dunia teori dalam diri mereka sendiri. Jadi teori tentang ilmu sosial misalkan ya, dia mengkritik teori ilmu sosial yang lain, atau teorinya sendiri juga mendapatkan kritikan dari pengembangnya atau dari murid-muridnya. Lalu juga bagaimana hubungan logis antara satu teori dengan teori yang lainnya. Lalu juga argumen misalkan, argumen yang satu dengan argumen yang lainnya. Lalu bagaimana situasi masalah yang ada dalam argumen-argumen itu atau dalam diri mereka itu. Kalau yang tadi misalkan yang satu itu adalah buku begitu ya, lalu kelas, sekolah, lalu perpus misalkan ya. Namun Popper menyebutkan di dunia 3 itu juga ada yang semacam itu, namun beda. Yang tadi ya buku, buku, perpus, CD dan sebagainya itu hanya physical container dari pengetahuan. Physical container dari pengetahuan, tetapi dia ada di sini karena dia ada sebagai hal yang objektif di sana. Tapi isinya ada idenya. Gitu. Di dunia 3 itu kita bisa salah satu contohnya itu. Sebenarnya banyak yang lain. Misalkan belief system gitu ya. Belief system yang ada di masyarakat itu kan hanya disampaikan melalui oral delivery. Jadi secara komunikasi aja. Dia tidak ada fisiknya, tertuliskah misalkan di kitab apa gitu. Tapi yaitu belief system dari oral tradition. Lalu juga di sini itu pasti ada masalah data tangannya. Maka OKGF itu banyak berfungsi di sini. Lalu pertanyaannya, apa OKGF tadi gitu? Objective Knowledge Growth Framework ini kurang lebih sirkular ya, berputar. Pertama ada identifikasi permasalahan dulu. Sehingga jelas apa yang bisa ditawarkan. Setelah dapat masalahnya, menurut Popper, maka masuk ke tentatif teori atau tentatif solution. Kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang ada kan, sebelum kita mendapatkan atau gini, sebelum seorang guru berhadapan dengan real world problem dalam dunia pendidikan, dia sudah mendapatkan paparan itu di kuliahan gitu ya. Lalu dia udah tahu kira-kira solusi apa nih yang bisa dipakai. Tapi kan itu tentatif atau sementara, atau solusi sementara. Jadi teori dan solusi sementara ini dicoba dulu untuk diajukan. Praktikan dong, sudah dipraktikkan, baru muncul errornya. Ternyata ini nggak berfungsi nih. Kalau kata teori ini, harusnya anak-anak ini didekatin dengan cara ini. Ternyata tidak berhasil gitu. Nah, yang tidak berhasil itulah yang dieliminasi. Setelah itu pasti muncul masalah lainnya gitu. Jadi lanjut terus. Kalau mungkin Bapak Ibu yang sering PTK tidak jauh berbeda gitu ya, tidak jauh berbeda. Jadi ada sirkularnya. Kurang lebih gini. Mungkin berbeda tapi kurang lebih gambaran awalnya bisa demikian lah. Dari problem identification dari hasil self reflection tadi, maka muncul lagi ke problem identification dan semuanya terus berlanjut. Nah, contohnya gini, misalkan ada problemnya, gimana caranya biar siswa-siswa saya nyebutin tipe macam-macam binatang gitu ya, dan apa yang binatang itu agar ada di kelas mereka. Lalu katanya si guru ini mendapatkan strategi yang ada di salah satu website, dipakai tuh teorinya. Setelah dipakai ternyata si guru nggak dapetin tuh nama-nama itu dari si siswa. Nah, tentu ada sesuatu yang salah dong. Maka muncullah fakta baru bahwa ternyata yang ini nggak bisa dipakai, atau mungkin ada hal lain yang bisa dipakai. Lihat, ada yang baru di sini, story. Ya udah deh, coba nanti saya mau menggunakan cerita dahulu gitu. Kurang lebih itu. Jadi mulai dari yang problem pertama sampai ke problem yang kedua ini agak tentu ada perkembangannya gitu. Ini yang tadi kita sebut sebagai OKGF. Nah, OKGF ini Bapak Ibu bisa dilakukan secara berlanjut, lalu bersamaan gitu ya, berdampingan. Yaitu misalkan gini, saat ada satu permasalahan maka bisa dilakukan analisis atau tentatif teori tadi, lalu tetap mengeliminasi eliminasi error gitu ya.
Dan yang terakhir muncul masalah baru, kita balik lagi ke sini. Terus begitu. Dan ini misalkan ada salah satu masalah di kelas. Dia setelah ke sini balik lagi ke sini, lalu masalah itu masih tetap ada. Pakai lagi tentative teori yang lain, masuk lagi ke eliminating error tadi, dibuang-buang yang errornya, masuk lagi lah ke permasalahan baru atau dapat fakta baru. Dia balik lagi ke yang awal sebagai masalah yang awal. Lalu masuk lagi deh tentative teori, terus begitu. Sebagai contohnya ini hasil riset dari Chitpin. Misalkan seorang guru TK nih, dia berpikir gimana cara memperkenalkan gitu ya, memperkenalkan konsep sequence ya, tahapan-tahapan gitu. Lalu kata si gurunya, ya udahlah pakai tentative teori yang pertama. Saya misalkan pakai reading the story gitu. Reading the story, lalu mendorong siswanya untuk mengeksplor gitu ya. Apa sih yang diartikan sebagai sequencing itu? Nah, tapi dari feedback dari siswa ternyata siswa itu mengalami kesulitan. Maka muncul lagi ke atas nih. Bagaimana cara meningkatkan gitu ya, meningkatkan pemahaman sequencing tadi. Dia mungkin sudah berhasil diperkenalkan, tapi anak-anak nggak ngerti. Nah, sekarang dibuat ngerti gitu. Jadi di awal diperkenalkan, tapi ternyata setelah diperkenalkan anak-anak nggak ngerti, masuk gimana caranya biar anak-anak ngerti. Lalu ada tentative solutionnya. Setelah tentative solution ada eliminating errornya. Setelah itu masuk lagi ke sini dan terus sampai ke dia mendapatkan hal yang akhir. Tetapi balik lagi ya, menurut Popper justru tidak ada tuh namanya solusi akhir atau solusi final. Semuanya nggak ada yang absolut. Bahkan dari sini sepertinya akan panjang terus. Tapi menurut Popper begitulah sains, begitulah ilmu. Ilmu berkembang justru karena ada salah-salahan. Karena yang error-error tadi dieliminasi. Yang ada dimodifikasi, lalu dia mengambil lagi yang lain. Nah, itu dipakai dalam pendidikan guru gitu. Ini misalkan ini dipakai juga dalam tadi untuk menantang gitu ya, menantang ataupun memberikan solusi untuk induksi guru gitu, induksi guru. Nah, kurang lebih gini. Induksi selama ini menganggap bahwa pengetahuan itu juga berada di luar kelas, selain misalkan yang di kelas, tapi di luar juga ada. Misalkan ada teori-teori yang lama gitu ya, teori psikologi, teori apa, itu dipakai dan itu harus diimplementasikan. Lalu kita memanfaatkan pengetahuan yang dikembangkan di mana-mana gitu. Misalkan untuk murid kita yang ada di Bandung, kita menggunakan ilmu yang dikembangkan di Finland misalkan ya. Lalu kita mengembangkan ilmu yang dikembangkan di New York misalkan atau di New Delhi. Itu boleh dalam induksi. Jadi semua ilmu dipakai aja. Tetapi dalam counter induction itu enggak kayak gitu. Harusnya masalahnya itu ada di sini. Gitu. Teorinya itu ngikutin masalah. Jadi bukan dari awal dulu. Jadi bukan dari ini pengetahuannya ada, lalu silakan resapi, lalu silakan refleksi. Jadi makanya dalam induksi itu lebih ke transfer pengetahuan. Lalu si guru itu atau si calon guru ya coba memaknai pengetahuan itu kayak gimana. Jadi dia memang reseptif gitu, reseptif. Misalkan bisa kita lihat dari tahapan-tahapan dari PIPG ya, PIPG. Program Induksi Guru Pemula, PGP, maaf. Misalkan ada tahapan persiapan, tahapan pembimbingan, observasi, penilaian dan pelaporan. Nah, ini semuanya terlihat ya kalau kita lihat bagaimana pelaksanaannya, setidaknya yang saya pahami, mungkin ini bisa keliru. Banyak yang sudah jadi dan yang penting guru melaksanakan aja gitu. Ini yang sudah dilakukan di sekolah, yang penting guru melaksanakan aja. Lalu ini pengalaman dari yang senior, kamu coba kembangkan dari situ. Jadi semuanya didapatkan oleh si guru. Si guru muda tadi gitu ya, si guru pemula. Dan memang induksi ini ya untuk mengorientasi, lalu untuk pelatihan, untuk pengembangan gitu ya, dan untuk praktik pemecahan masalah. Pemecahan masalahnya pun biasanya udah dikasih gitu. Ini ada masalah ini, misalkan kamu ngajar di SMK, lalu
SMK di kita itu ada masalahnya gini loh, coba silakan kembangkan. Jadi masalahnya pun dari orang atau dari sekolah, dari institusi. Nah, dari counter induksi itu justru menantang asumsi umum itu. Tidak ada, semuanya tidak ada yang final, gitu ya. Tidak ada yang final dan semuanya tidak ada yang absolut, maka kita berangkat dulu justru dari masalah. Maka tidak berangkat dari yang teorinya dulu, tapi dari masalahnya dulu. Nah, yang paling esensial dalam counter induksi itu adalah trial and error. Nah, justru di sini si guru pemula diberikan kesempatan untuk melakukan kesalahan-kesalahan justru. Nggak apa-apa, lanjutin aja. Si siswa juga demikian. Jadi si guru yang ngajar juga menjalankan itu. Di siswa harus ada trial and error-nya itu. Tapi trial error tidak berhenti di error, harus ada mengeliminasi error. Gitu ya. Jadi dia, kalau kita berkaca pada yang ini nih, ini yang error ini harus balik lagi ke problem identification. Jadi ngecek lagi masalahnya. Dalam counter induksi juga melihat bahwa mengajar itu justru proses membangun pengetahuan secara partisipatif. Tidak hanya dari guru, tetapi juga dari siswa. Guru tidak serba tahu dan siswa tidak juga dipasangkan sebagai yang nggak tahu sama sekali. Gitu. Kan kita kenal ya, ada teori konstruktivisme begitu ya, dan lalu kognitif dan sebagainya. Itu juga melihat bahwa proses mengajar itu enggak sendiri, tidak berdiri dalam ruang yang hampa. Maka dalam counter induksi ini yang dikedepankan adalah mendorong imajinasi dan kreativitas, karena masalahnya itu kontekstual di sana, ada di sekolah itu, ada di kelas itu. Lalu dia bisa membayangkan hal yang di luar asumsi umum. Kalau umum misalkan anak-anak ya udahlah kalau dia nakal marahin, kalau nggak diemin aja, itu kan asumsi umum misalkan. Tapi kayaknya ada cara lain deh. Nah itu untuk orang-orang counter induksi itu ngomongnya kayak gitu. Kayaknya ada cara lain deh. Pakai aja deh yang lain. Dan dia tetap menggunakan tadi OKGF tadi. Bapak Ibu yang kelewat, OKGF itu seperti ini. Jadi ada circularnya ya, ada cycle. Jadi problem identifikasi masalah dulu, lalu mengajukan solusi tentatif, diuji coba tuh. Setelah itu lalu dikurangi yang keliru-kelirunya, baru deh diidentifikasi problem selanjutnya. Oke, nah perbedaannya antara induksi dan counter induksi. Induksi itu learning of information. Jadi informasinya sudah ada karena ditransfer tadi. Nah, sedangkan di counter induction ini lebih ke knowledge building. Knowledge buildingnya bareng-bareng antara si guru sendiri gitu ya dengan si siswa, atau bahkan sekolah pun ikut serta nanti. Misalkan tadi prinsipal decision making juga ada dalam area itu. Sehingga saat si si prinsipal itu juga tidak bisa sendirian. Dia harus, kalau misalkan masalah si karyawan A, ya udah dia harus berdasarkan itu, tidak berdasarkan pengalamannya dulu. Jadi harus ada kerendahan hatian ke sana. Dan ini mungkin lebih ke subjektif saya saat membaca buku ini. Pertama, tentu buku ini sangat segmented. Untuk mereka yang sedikit menjauhi tentang pemikiran pendidikan, apalagi yang sedikit ya perjumpaannya dengan hal-hal saintifik itu dalam artian yang eksakta, maksud saya bukan saintifik, yang eksakta itu agak ngahuleng ya, kalau bahasa Sunda itu ngahuleng sedikit, jadi agak bengong gitu, loading dulu, tersegmentasi, lalu bahasanya juga bahasa menurut saya sih ya masih akademis lah, wajar karena mungkin segmentasi Chitpin ke arah sana. Dan yang selanjutnya alurnya mudah banget ketebak sih, Kenapa? Karena dari awal sampai akhir isinya promosi, mempromosikan nih pakai popper nih gitu, bisa dipakai dalam konteks ini, bisa dalam konteks ini, saya udah pakai loh dengan hal ini itu gitu. Tapi juga menurut saya sangat disayangkan ya, pemikiran cukup tinggi dari Karl Popper hanya digunakan di skala mikro dan meso. Mikro itu misalkan di kelas gitu ya, bagaimana si guru mengajar, bagaimana
calon guru itu mengajar, dan juga dia membahas terbatas di meso, misalkan di level institusional sekolah gitu. Dia tidak membahas ke level yang makro kebijakan bagaimana negara gitu, membuat kebijakan pendidikan, bagaimana kebijakan pendidikan A untuk sebuah permasalahan gitu ya, dengan proper approach tadi. Dan saya juga melihat ini ada kurang rinci kalau misalkan tentang pembelajaran tadi. Kan hanya disebutkan cycle-nya Popper itu ya. Bahwa dia gagal dalam menghasilkan ini kurang apa. Padahal saya ingin melihat yang kurang itu sebetulnya di dalam perangkat ajar yang mana. Apakah misalkan di evaluasinya, ataukah bahkan time management misalkan. Itu tidak dijelaskan. Jadi memang langsung aja gitu bahwa ini kurang cocok. Kan kita juga harus tahu ya, kurang cocoknya itu di bagian mana, di media apa, ataukah dari permasalahan kualitas si guru atau apa gitu. Itu juga tidak dijelaskan. Nah, kelebihannya tentu banyak. Itulah kenapa saya coba sebutkan. Penulisannya cukup koheren, Bapak Ibu. Jadi koheren tidak hanya antar kalimat, tapi juga antar paragraf dan antar bab. Jadi di awal itu pasti menyebutkan bagian ini membahas tentang ini gitu. Jadi ada pengantarnya. Lalu di akhir bab, demikian yang dibahas dalam hal ini. Selanjutnya kita akan melihat aspek A, B, C, D, E, dan itu akan dibahas pada bab selanjutnya. Gitu terus gitu. Itu dari segi bab saja sudah koheren, dan itu membuat kita terbantu gitu. Kalau untuk yang nggak punya waktu banyak untuk membaca, itu terbantu. Oh, mau ngebahas ini, bahas itu. Itulah yang menyebabkan ini sebagai kelebihan, tapi juga sebagai kekurangan. Jadi kita tahu alurnya nih mau ngomong apa gitu. Lalu kelebihan utamanya adalah kajiannya hasil-hasil riset. Setiap bab itu kalau tidak salah minimal 3 lembar itu isinya daftar pustaka gitu. Jadi cukup padat gitu, padat pustaka. Namun ini juga jadi kekurangan karena saat dia misalkan membahas pemikiran Popper terhadap sebuah fenomena, tetapi juga mengutip tokoh lain atau hasil riset lain untuk mendukungnya gitu. Jadi kan saya sendiri sebagai pembaca awam bingung. Ini sebetulnya kata Popper atau kata yang ini atau kata si peneliti gitu atau kata si Chitpin ini gitu. Itu juga yang membuat saya bingung. Dengan 158 lembar setipis ini, makanya saya sebut dengan setipis ini cukup singkat dan padat gitu ya, padat isi. Dan yang terakhir kelebihannya ya konsisten aja gagasan yang mulai dari awal sampai akhir berbicara tentang OKGF tadi, lalu tentang Popper's skemata dan yang lainnya. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Mari kita diskusi bersama-sama, kita bisa dibawa kemana pemikiran ini, ataukah memang pemikiran ini sudah ada di sekolah gitu, atau sudah dikembangkan di perguruan tinggi atau di mana. Mari kita diskusikan bersama. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya dan telah menyimak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Bang Fauzi ya atas pemaparannya. Sebelum saya mereview ya, mungkin ada beberapa tanggapan nih dari Dewan Pakar terlebih dahulu. Ini di sini sudah hadir beberapa orang Dewan Pakar, ada Bang Anggi Afriansyah, Pak Ano, Pak Rahmat, ya. Halo, assalamualaikum. Bang Anggi, gimana Bang? Mau memberikan tanggapan apa? Komentar atau bagaimana? Yang lain dulu aja. Oke, siap. Pak Rahmat? Pak Rahmat Popperian juga tuh. Oh iya Pak, ya. Popperian atau Pak Ano? Pak Rahmat tuh. Oke, Pak Rahmat, silakan Pak. Video. Ya Pak. Pak Rahmat. Terima kasih. Selamat sore teman-teman semua. Sore, saya Pak. sebenarnya menyimak. Ini ternyata Kang Fauzi luar biasa ini ya, paparannya dan pembahasan tentang Karl Popper ini
udah mantap ini ya. Ini udah hatam ini istilahnya ini. Jadi saya kira saya menikmati paparan dari Kang Fauzi dan bagus sekali. Satu hal mungkin dulu saya pernah ngajar mata kuliah filsafat ya di prodi sosiologi. Salah satu topiknya memang yang saya bahas adalah Karl Popper ya, tentang falsifikasi. Tapi hari ini kayaknya lebih mendalam nih, lebih mendalam dari yang apa saya jelaskan di kuliah filsafat saya. Jadi saya berterima kasih ke Kang Fauzi untuk paparan hari ini. Terima kasih. Oh, oke, terima kasih Pak Rahmat. Untuk Pak Anu atau Bang Anggi bagaimana? Ya, terima kasih Mas Afdal, Kang Fauzi. Saya juga sama kayak Pak Rahmat, saya baru baca Popper secara detail setelah Kang Fauzi share bukunya ya. Dulu waktu di sosiologi nggak terlalu banyak mendalami juga gitu kan. Saya pikir memang buku ini menjadi penting karena jelas Sitpin ya, dia bisa memberikan apa ya, membahas pemikiran Popper dan kemudian dikontekskan dengan bagaimana pendidikan ya. Meskipun kalau kita baca memang ya betul seperti yang Kang Bobi sampaikan tadi, agak bingung ini udah jadi pemikirannya Sitpin atau Sitpin kemudian apa ya, menceritakan ulang apa yang jadi pikirannya Popper gitu. Jadi lebih banyak hal yang kemudian saya juga jadi banyak belajar gitu. Karena kan Popper banyak juga membahas tentang apa itu fungsinya, apa itu tujuannya sains ya. Misalnya tadi yang saya share di chat itu kan dia bilang bahwa tujuan sains itu untuk mencari kebenaran dan kemudian untuk melakukan itu prosesnya, aktivitasnya itu dalam pemahamannya kita proses ya, dan kemudian juga terkait dengan problem solving dan lain-lain. Jadi kemudian juga banyak hal yang argumen-argumennya Popper mencoba menjungkir balikan mungkin apa yang kita pahami sebagai suatu kebenaran atau yang kita anggap suatu fakta itu. Jadi dan saya pikir memang apa ya, diskusi-diskusi apa ya, pemikiran-pemikiran ini penting dibaca oleh guru juga ya, agar kita juga para guru tidak terjebak pada sesuatu yang selalu sifatnya praktikalitas ya gitu. Kita juga memahami bagaimana punya ide, produksi pengetahuan, kemudian juga ada banyak hal yang asumsi-asumsi yang harus ditanyakan gitu ya, dan tidak mengambil apa yang sudah ada di realitas sebagai taken for granted gitu. Jadi seringkali kan ini sudah dilakukan oleh senior atau dilakukan oleh para guru sebelum kita dan pasti berhasil gitu. Jadi itu belum tentu gitu, apalagi kalau menyikapi situasi saat ini ya, situasi kondisi saat ini mungkin banyak hal yang kemudian juga dipertanyakan oleh kita sendiri, oleh para guru ya, dan juga oleh para mahasiswa, dan kembali melongok pemikiran-pemikiran filosof pendidikan gitu, itu juga bisa menjadi bagian penting untuk menata ide-ide kita gitu, para guru ya, untuk mencoba melihat melihat kembali atau merefleksikan ulang, karena kan ada di bab beberapa dia tentang reflection ya, jadi juga menjadi bagian penting untuk merefleksikan ulang tindakan-tindakan yang kita lakukan gitu. Apakah memang itu bisa membantu kita sebagai sebagai guru, dan juga tadi juga untuk LPTK juga menjadi penting sih, karena kan reservisis guru juga ada di LPTK ya. Jadi jangan sampai juga LPTK ya, ini tugasnya Pak Rahmat dan Kang Fauzi ya, jadi terjebak pada hal-hal yang sifatnya dianggap sudah sangat baku gitu ya, karena melihat realitas sosial politik perusahaan kita saat ini banyak hal yang kemudian perlu kita pikirkan ulang, misalnya terkait dengan bagaimana penyampaian aspirasi, terkait bagaimana pandangan kita terhadap kekerasan gitu misalnya ya, yang belakangan terjadi gitu, terkait bagaimana peran para guru sebagai intelektual gitu ya, yang tidak boleh terjebak dalam hal-hal yang sifatnya semata normatif. Saya seperti Pak Rahmat menikmati paparan Kang Fauzi, nggak salah kalau dalam beberapa sesi conference atau guest presenter ya, jadi
rasanya runut, kemudian juga bisa dinikmati. Dan jadi pas lagi Kang Fauzi sampaikan, saya sambil baca bukunya gitu, jadi pelan-pelan kayak lagi ngaji ini ya, pasaran ketika di pesantren dulu. Terima kasih Kang Fauzi, mudah-mudahan juga kita telah mencoba mendaftarkan. Oke, terima kasih Bang Anggi. Ya, Pak Ano bagaimana? Pak Ano mau memberikan tanggapan? Ya, terima kasih Mas Abdal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Fauzi, terima kasih, dan ini menginspirasi ya, karena kita dihadirkan satu referensi di mana kita tuh nggak bisa pada tataran praktis terus gitu ya. Artinya pendidik tidak harus menerima produk gitu ya. Kadang-kadang juga kita dituntut juga untuk membedah hal-hal yang barangkali pada tingkatan-tingkatan yang ini kok sulit banget ya gitu. Jadi ini menjadi perspektif baru buat kita semua untuk bisa sama-sama belajar di tengah kondisi yang seakan-akan sekarang ini kita terus dicekoki dengan hal-hal yang kalau udah ada produk ini ya diterima, kalau udah ada produk ini ya diterima. Padahal pada proses penerimaan itu harus ada proses di mana kita juga berpikir nih landasannya dari mana, desainnya dari mana, dan lain-lain gitu ya. Popper memang kalau lihat dari latar belakang dan lain-lain tuh kelihatan sekali bahwa memang ini tidak mudah seorang saintis kemudian tiba-tiba belajar juga tentang filsafat dan lain-lain. Jadi memang akhirnya lahirlah konsep-konsep yang tadi beliau juga sudah utarakan, dan ini menjadi referensi buat kita semua. Secara umum ini juga menjadi pengalaman atau referensi baru buat saya, artinya kita sama-sama belajar sehingga kalau saya sih lebih kepada apa sih yang kemudian sekarang terjadi itu ternyata harus juga kita menemukan ada nggak sih benangnya dengan konsep-konsep yang hadir yang kemudian bisa kita jadikan panduan gitu dalam proses, terutama kalau konsep pembelajaran di kelas gitu ya. Tadi juga sudah disampaikan bahwa isinya itu at least ada panduan yang memudahkan buat pembaca, tapi juga ada beberapa konsep yang saling sebagai sebuah syarat gitu ya. Jadi kalau belum ini maka tidak bisa ini dan seterusnya. Nah itu menarik buat saya, ada konsep-konsep prerequisite kayak gitu, menarik gitu, sehingga kita tuh nggak hanya gampang dan kenal ujungnya saja, tapi harus dalam juga gitu di proses-proses awal. Jadi apresiasi buat Mas Fauzi yang sudah menyampaikan bukunya hari ini, dan tentu saja buat kita semua. Jadi saya juga sama-sama belajar. Itu barangkali Mas Abdal. Terima kasih. Oke, baik Pak Ano. Terima kasih banyak Pak Ano. Oke, tadi sudah ada tanggapan dari beberapa orang Dewan Pakar P2G. Kemudian kita lanjut ke sesi tanya jawab, tapi sebelum sesi tanya jawab saya izinkan saya untuk memberikan resum tadi ya, untuk sekedar mengingatkan kembali. Jadi di dalam diskusi tadi kita ada beberapa hal yang disampaikan oleh narasumber. Pertama tentang buku, ringkasan tentang pemikiran Karl Popper, dan kenapa buku ini dikaji oleh si narasumber. Kemudian tentang isi-isi buku. Ada di isi buku ini sekitar 9 bab ya. Semuanya saling berkaitan dari bab 1 ke bab 9. Yang pertama itu yang ditulis oleh Ciplin itu, walaupun dia ibarat kata mempromosikan tentang pemikiran Popper. Yang pertama dia bab 1 itu tentang pengantar ke alam pemikiran penulis dan ilustrasi penggunaan pemikiran Karl Popper. Yang bab kedua menyampaikan tentang pentingnya dan relevannya pemikiran Karl Popper di ranah sekolah atau ranah di lingkungan sekolah. Dan bab ketiga tentang bagaimana pertumbuhan pengetahuan dapat melestarikan yang bermanfaat, ya, memangkas kekurangan, memodifikasi dan meninggalkan tradisi
yang menghambat kesuksesan siswa, atau lebih menekankan pada ya tetap lagi kepada promosi terhadap pandangan dari Karl Popper itu sendiri. Bab keempat yang berisikan tentang penggunaan aktivitas menulis jurnal sebagai refleksi dalam kurikulum. Kemudian praktis bab 5 itu praktik epistemik pendidikan calon guru dalam menggunakan frameworknya yaitu OKGF. Terus keterbatasan induksi dan menawarkan counter induction. Bab selanjutnya bab 7 tentang OKGF itu sebagai pendekatan pengambilan keputusan. Kemudian bab 8 mobilisasi dan menghasilkan pengetahuan kolektif melalui community of practice dalam website CPLN. Kemudian bab 9 itu tentang kerangka untuk membimbing pengambilan keputusan yang berdampak pada hidup seseorang seperti pada masa jabatan profesor dan promosi profesor itu sendiri. Kemudian juga dijelaskan tadi juga tentang 3 dunia dalam konsep atau sudut pandang Karl Popper itu, mulai dari dunia fisik, dunia mental, dan dunia ide dan objective sense, yang ketiga dunia ini saling berkaitan satu sama lain. Ya. Kemudian disampaikan juga tentang teori konsep induksi dan counter induksi dan kekurangan dan kelebihan dari isi buku ini. Untuk selanjutnya ya tadi sudah dibacakan tentang resume sedikit ya tentang hasil diskusi ini. Kemudian untuk sesi tanya jawab saya memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya ya. 2 peserta untuk sesi termin pertama, silahkan, atau memberikan reaksi ya. Reaksi raise hand ya yang seperti ini untuk bertanya. Silakan kepada peserta. Atau bisa juga dituliskan di kolom komentar untuk bertanya. Ya. Dari peserta ada yang ingin bertanya? Atau pusing ya? Ya. Atau emang agak sedikit terlalu ya. Iya, di kampus aja ini berat kan, tadi sesuai yang disampaikan Kang Iman. Jadi mungkin karena emang tadi penjelasannya sudah terstruktur, jadi tidak ada yang membingungkan kali ya, Bang Fauzi ya. Terlalu lengkap ya. Tapi kalau untuk kontekstualnya dalam penggunaan pemikiran Karl Popper untuk pendidikan di Indonesia secara kan tadi kekurangannya dia yang tidak membahas secara makro tadi kan si Chaplin gitu. Kalau untuk Indonesia kalau kita makrokan pemikirannya si Popper itu bagaimana? Kalau konteksnya kebijakan ya, itu artinya kan sebelum adanya kebijakan yang baru itu perlu diidentifikasi masalahnya gitu. Lalu setelah identifikasi masalah itu muncul dan pasti itu masalahnya, jangan sampai ada pseudo problem ya, dianggap masalah padahal itu bukan masalahnya. Jadi ada masalah inti, setelah masalah inti itu teridentifikasi, barulah ada proposalnya, ada proposal kebijakan nih yang baru kayak gini. Sama halnya sebetulnya ini yang sudah dilakukan, tapi beberapa juga terlewatkan. Kan saat kebijakan pendidikan diajukan oleh pemerintah, harusnya kan ada naskah akademisnya dulu. Nah itu juga sebetulnya bisa dilakukan. Lalu setelah naskah akademik jadi, lalu kebijakan diimplementasikan, kemudian saat pelaksanaan terus dievaluasi. Nah dari evaluasi itulah yang nanti yang errornya tadi ya, eliminating errors itu dilakukan, dihapuskan yang error-errornya. Setelah kita menghapuskannya error, biasanya ada masalah baru lain nih. Tetapi kita jadi step up gitu. Jadi step up ke yang lain. Itu dari makro ya, dari makro. Tetapi kalau dari mikro seperti yang tadi saya sampaikan, sebetulnya sudah mulai diupayakan di Indonesia. Mulai dari bagaimana scientific approach itu digunakan dalam kelas di sekolah. Lalu juga kan Bapak Ibu juga saat membuat RPS diminta untuk membuat
RPS ataupun pembelajaran yang berorientasi ke HOTS, ke 4C yang itu. Nah, itu juga masuk ke sini. Jika memang itu terjadi, tinggal kita berikan otonomi yang lebih luas pada siswa untuk apa? Untuk ikut serta melakukan eliminating errors tadi. Jadi semuanya itu embracing the error gitu ya. Jadi apa ya? Error yang ada itu ya kita afirmasi, tetapi tidak kita jaga. Kita mengakui bahwa ada kekurangan, tapi kekurangannya itu kita perbaiki bareng-bareng gitu. Jadi memang perlu kerendahan hatian, kalau saya menyebutnya gitu ya, kerendahan hatian gitu untuk sampai ke sana. Saya sih mengingat istilahnya ya, saya mungkin meminjam istilah dari Agus Suwigno. Betul ya, Kang Anggi, Agus Suwigno yang dari UGM itu menyebutkan kalau ada perbedaan pola saat IKIP, era IKIP, pendidikan guru era IKIP dan pendidikan guru era universitas. Di era IKIP, pola pendidikan guru itu adalah guru yang ilmuwan. Di era IKIP tuh. Jadi dijadikan guru dulu tuh mahasiswa-mahasiswa itu, baru diajarin gimana cara mengajarkannya. Di era universitas itu kan wider mandate ya. Itu dibalikan. Jadi yang ilmuwan baru guru gitu. Jadi ilmuwan yang guru. Sedangkan IKIP guru yang guru yang ilmuwan gitu. Nah, dalam konsep ini tentu seorang ilmuwan yang guru itu juga perlu memahami dan perlu melakukan refleksi ini karena dia percaya bahwa apa yang dia lakukan sekarang itu adalah yang terbaik yang dia tahu dan yang bisa dilakukan. Tapi kalau ada hal lain yang bisa memperbaiki, why not? Gitu. Itu tambahan sedikit ya Kang Afdal untuk menanggapi pertanyaan Kang Afdal tadi. Oke, terima kasih Kang Fauzi. Ada lagi yang dari penanya-penanya? Aduh, bagaimana nih? Penanya. Tanggapan juga boleh ya? Atau memberikan tanggapan dari Bapak Ibu guru ya, bagaimana ketika penggunaan Popperian ini ketika di kelas gitu kan, karena memang Chaplin ini dia memberikan contoh yang mikro sekali ya Bang ya. Dia penggunaan di dalam kelas itu sendiri dan dia mempromosikan ya jatuhnya ya. Atau sharing ini Kak Bung Afdal. Sharing pengalaman Bapak Ibu guru saat melewati proses induksi, bagaimana saat itu, apa yang terjadi gitu. Karena kan itu yang banyak dibahas sama Citpin ya, tentang proses induksi guru. Kalau di Indonesia kan PIGP tadi. Bagaimana Bapak Ibu tentang hal itu? Oke, untuk sharing pengalaman juga boleh Bapak Ibu. Nih mungkin ada bapak-bapak ibu-ibu yang mau memberikan sharing session gitu ya. Siapa di sini nih? Oke, ini ada yang raise hand, siapa? Bu Nur Azizah, silahkan Ibu Nur Azizah. Terima kasih kepada Pak Afdal dan Pak Fauzi yang telah memberikan kesempatannya kepada saya untuk memberikan sebuah tanggapan ataupun sharing ya terhadap apa yang sebenarnya terjadi ataupun apa yang selama ini seorang guru itu sudah kita terapkan dan kita rasakan. Mungkin saya berterima kasih dulu nih kepada Pak Fauzi yang sudah memaparkan mengenai buku Ciplin ini ya, bagaimana implementasinya, bagaimana ketika dari sebuah teori itu diimplementasikan ke dalam sebuah model pembelajaran di dalam sebuah kelas. Nah, di sini dari pemaparan buku Ciplin tadi bahwasanya ketika ada 3 tujuan di mana yaitu pertama adanya sebuah fisik, kemudian mental dan dunia yang di mana implementasinya itu diterapkan di dalam sebuah pembelajaran di kelas. Nah, mungkin saya terkait mengenai Pak
argumen dari Pak Suparno bahwasanya hari ini kita memang disuguhkan mengenai produk-produk dari pemerintah, bahwasanya ketika kita seorang guru khususnya, contohnya saja seperti kurikulum yang sudah kebijakan dari pemerintah yang harus dilaksanakan kepada sekolah maupun dari tingkat universitas, itu bahwasanya kita harus melaksanakan hal tersebut. Nah, mungkin pada hari ini kita bisa melihat bahwasanya ketika kurikulum 2013 yang dimana diimplementasikan kepada peserta didik khususnya untuk mencapai sebuah kemampuan hard skill dan soft skill, di mana dengan adanya kemampuan tersebut mungkin pembelajaran diutamakan kepada peserta didik seperti itu. Nah, akan tetapi ketika di dalam sebuah implementasi pembelajaran di kelas, mungkin banyak kendala baik dari segi pengetahuan ataupun dari segi sarana dan prasarana, dari segi waktu ataupun dari segi kesiapan mental dari peserta didik itu sendiri yang membuat adanya proses ataupun evaluasi asesmen yang guru terapkan di dalam kelas itu sendiri mencapai mungkin sebuah PR bagi seorang guru itu sendiri. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan di sini dengan keadaan adanya hal tersebut, di mana mungkin bisa kita lihat pada saat era modernisasi seperti sekarang ini, di mana sekolah lebih menerapkan adanya sebuah entrepreneur, yang di mana dengan adanya sebuah skill dari peserta didik itu sendiri, sehingga PR kita pada hari ini bukan saja ketika sebuah evaluasi asesmen untuk peserta didik kita, akan tetapi pada hari ini bagaimana bahwasanya kita mencapai sebuah nilai ataupun sebuah value dan moral untuk kita tanamkan kepada peserta didik kita, yang dimana mungkin di era modernisasi seperti sekarang banyak gempuran-gempuran yang menyatakan bahwasanya ketika adanya sebuah pendidikan itu tidak menjadi sebuah tolak ukur adanya sebuah keberhasilan seseorang. Nah, itu mungkin menjadi sebuah PR khususnya bagi saya seorang pendidik, bagaimana ketika kita mengimplementasikan kepada peserta didik kita untuk menanamkan nilai-nilai dan moral yang secara utuh di dalam sebuah pembelajaran, khususnya saya yang mengajar IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Mungkin itu yang saya pertanyakan kepada Pak Fauzi. Terima kasih Pak Fauzi. Oke, terima kasih Bu Nur Azizah. Oke, langsung narasumber. Ya, baik. Terima kasih Bu Nur Azizah. Semoga studi magisternya lancar ya. Ya, statement dan pertanyaan yang sulit begitu ya, yang sulit untuk dijawab karena ini persoalan kita semuanya sebagai pendidik ataupun sebagai pendidik, calon pendidik gitu ya. Jadi gurunya guru juga semuanya ada dalam sebuah kondisi yang memberatkan gitu ya. Memberatkan dalam artian katakanlah gini, dosen itu kan tridharma perguruan tinggi, tetapi tugasnya ternyata tidak berhenti di situ. Begitupun guru kan, guru mengajar, tetapi ternyata di sekolah tugasnya tidak sampai ke situ. Setelah itu bebannya tidak berhenti datang lagi dari pemerintah. Pemerintah pun itu kan berlayer-layer ya. Pemerintah di tingkat kota, kabupaten, provinsi, lalu sampai ke tingkat nasional misalkan. Dan itu semuanya menjadi beban gitu ya. Working load-nya semakin mungkin kita bisa gumoh gitu karena itu. Dan contoh saya mungkin akan menanggapi pertama ini. Pemerintah itu sudah menyediakan produk-produk pendidikan gitu ya. Nah, produk-produk pendidikan kalau dalam kacamatanya Popper itu memang berada di area 1 sebetulnya, di area 1 dulu sebelum memang si guru sudah menghasilkan ide terhadap masalah gitu. Jadi kalau dia masih dalam bentuk container of knowledge, itu sebetulnya masih ada dalam dunia 1, dia belum sampai ke dunia 3-nya Karl Popper
dia masih ada di situ. Karena dia masih belum berfungsi, dia belum ada interaksi dengan kondisi di sekitar, gitu ya. Nah, namun jika produk-produk itu memang dihasilkan oleh si guru, misalkan gini, produk itu pemerintah sudah sajikan, lalu guru coba mengembangkan karena sesuai kebutuhan di kelasnya, di sekolahnya. Nah, itu sudah baru bisa masuk ke yang 3, karena kita tahu bahwa sesuatu yang kita buat itu selalu ada masalahnya, gitu, ada errornya. Nah, bagaimana error-error itu terus kita eliminasi, kita pangkas, lalu fungsinya itu semakin advance, itu yang yang menjadi arah tadi OKGF tadi. Jadi error-errornya yang terus dikurangi. Kan ini menjadi tadi tantangan juga. Kan Bu Nur Azizah selalu menyebutkan tadi ini menjadi tantangan buat kami, ini menjadi beban juga dan sebagainya. Misalkan bebannya itu kan tidak hanya hal yang lain ya, ada keterbatasan waktu dari si guru, ada keterbatasan tenaga, keterbatasan biaya gitu, keterbatasan pengetahuan, keterbatasan keterampilan, bagaimana kita overcome itu. Nah, Bapak Ibu, kalau Popper menginginkan justru berangkatnya bukan dari tuntutan, tetapi dari masalahnya dulu apa. Masalahnya diidentifikasi, lalu berikanlah solusi alternatif atau teori alternatif tadi, atau tentative solution atau tentative theory, baru deh dia coba untuk memperbaikinya. Setelah memperbaiki implementasi, ketahuan kan errornya. Nah, errornya itu nanti dikurang-kurangin. Hal itu sebetulnya akan ujung-ujungnya akan sampai ke tujuan kita. Kayak tadi misalkan, bagaimana cara kita mentransmisikan nilai moral, bagaimana cara kita mengembangkan atau menumbuhkan kepekaan moral, kepekaan nilai si siswa, itu akan tercapai jika kita melakukan circle tadi. Semakin kita mengeliminasi kekurangan-kekurangan yang ada, semakin kita mendekati kebenaran, kurang lebih gitu ya. Jadi memang Popper itu seeking the truth. Tapi truth-nya itu bukan bukan the absolute truth, tetapi current gitu ya. Kebenaran yang saat ini yang kita tahu, kebenaran yang baru bisa kita dapatkan saat ini. Nah, makanya guru terus perlu untuk berupaya, intinya perbaikan. Kalau guru merasa yang dia lakukan sudah benar dan dia melakukan hal yang sama berulang-ulang tanpa ada proses refleksi, itu yang tidak diinginkan oleh Popperian. Popperian inginnya kalau sekarang kamu melakukan ini karena menganggap benar, maka tes apakah yang kamu yakini itu betul demikian, harus dites gitu. Saya melihat ya, apa yang difikirkan oleh Popperian itu kan mengisyaratkan mereka menjalankan prinsip long life learning. Jadi belajar terus gitu. Belajar terus, harusnya guru juga demikian, tidak hanya guru, semua orang, semua manusia kita harus terus belajar. Dengan hadirnya kita di sini kan kita tahu bahwa saya merasa kekurangan gitu ya dalam ilmu ini, saya juga perlu memahami, dan hal yang ada di pikiran saya perlu dites kembali oleh Bapak Ibu semuanya gitu. Karena balik lagi, tidak ada pengetahuan yang absolut. Lalu yang kedua, selanjutnya apa ya? Oh iya. Yang definitif gitu Pak ya? Gimana Bapak Bayu? Apakah bocor Pak Bayu? Sepertinya bocor ya. Oke. Ya, jadi itu ya, Bu Nur Azizah. Baik Pak, terima kasih Pak Fauzi. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu? Pak Angga ya. Oke, silakan. Oke, terima kasih Pak pada kesempatan diberikan pada saya untuk bertanya. Mungkin saya ingin bertanya ya, mohon maaf jika pertanyaan saya masih awam karena saya juga belum memahami tentang Popper gitu ya. Nah, yang saya ingin tanyakan mungkin bagaimana dengan nilai-nilai moral gitu. Jadi kalau Popper tadi yang saya perhatikan harus ada klasifikasi, apakah itu diterima atau tidak. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dengan nilai-nilai moral? Apakah harus dipalsifikasi gitu ketika dia dikemas dalam bentuk pendidikan
karakter dan atau moral gitu. Nah itu gimana Pak? Terima kasih Pak. Oke, menarik Pak Angga. Jadi langsung ya, Langsung. Ya, ini menarik dan karena ini juga ada kaitannya dengan kualifikasi akademi saya di PPKN. Jadi ini juga pertanyaan yang sama. Namun saya perlu membatasi diri bahwa Kapopor memang tidak masuk ke arah sana. Biarpun Kapopor menyebutkan begini, tujuan pendidikan itu adalah to nurture students' abilities, skills, and dispositions. Jadi ada ke arah sana. Jadi Popper sendiri tidak menegasikan atau tidak ke sana. Namun balik lagi ya, Popper ini kan sedang membahas sesuatu yang ilmiah. Sekarang mungkin pertanyaannya adalah apakah nilai dan moral itu ilmiah? Itu situ dulu. Jadi jika memang nilai dan moral diklaim ilmiah, maka dia harus dites. Tetapi kan tidak semuanya harus diilmiah-ilmiahkan kan. Sama halnya perasaan. Perasaan juga tidak bisa kita bakukan dalam metodologi tertentu gitu ya. Perasaan cinta juga setiap orang mengekspresikannya dengan cara yang berbeda. Nah, Popper itu menuntut jika Anda menyebutkan yang Anda sebutkan itu adalah ilmiah, maka harus dites. Kalau nggak bisa dites, maka itu bukan ilmiah. Nah, hanya membuat demarkasi itu saja. Tapi bukan berarti Popper menyebutkan sesuatu yang tidak ilmiah itu ada posisinya ada di lebih bawah daripada yang ilmiah, enggak juga. Popper kan dalam dalam otoritasnya sebagai seorang saintis, maka dia menjaga itu. Jika kamu menyebutkan yang kamu pahami atau yang kamu jalankan sebagai sesuatu yang ilmiah, maka ayo tes gitu. Yang kedua, setelah itu bisa dites, dia harus bisa disalahkan. Ada unsur salahnya gitu, ada errornya. Jadi bukan salah ya, tapi error gitu. Ada error-error sedikit. Mungkin kalau dalam keilmuan nilai dan moral, sampai sekarang pun kan ilmu dan nilai dan moral itu sulit untuk dikuantifikasi. Kajian-kajiannya, kalaupun penelitian, eksplorasi setidaknya saya ya, masih dalam tataran kualitatif ya. Kualitatif kita masih mencari bagaimana cara memahami gitu. Tetapi balik lagi, mungkin yang bisa kita falsifikasi itu adalah pendidikan moralnya, bukan moralnya ya, tapi pendidikan moralnya. Karena pendidikan sebagai disiplin ilmu pengetahuan itu wajib dites. Tetapi moralnya enggak perlu. Agama misalkan PAI, yang bisa difalsifikasi adalah pendidikan agama Islamnya, bukan agama Islamnya. Kayak gitulah kurang lebih. Jadi hal yang nilai dan moral, entah ya, saya keterbatasan saya, apakah bisa masuk sebagai ilmiah atau tidak. Tetapi kajian nilai, kajian moral mungkin itu sesuatu yang ilmiah, gitu ya. Kayak misalkan ada dulu metodologi VCT ya, value clarification technique. Nah, value clarification technique itu kan sebuah metode pembelajaran. Dan itu dites berulang kali. Yang ditesnya adalah VCT-nya, bukan value-nya. Gitu. Jadi tanggapan saya begitu. Jadi kembali lagi, Karl Popper tidak dalam tendensi untuk ini yang lebih bagus, gitu, ini yang kurang, enggak. Hanya membuat demarkasi saja. Jika Anda ingin menyebutkan yang Anda anut atau Anda jalankan sesuatu yang ilmiah, maka itu harus dites. Kalau tidak bisa dites atau tidak bisa difalsifikasi, maka itu bukan ilmiah. Udah sesederhana itu. Tidak dalam ini penting, itu nggak penting, enggak. Tapi balik lagi, Popper sendiri sudah menyebutkan tujuan pendidikan itu untuk ke sana, nurturing abilities, skills, and disposition. Jadi kalau views-nya dalam education, Popper tidak meninggalkan dispositions, tetapi Popper hanya menjelaskan dan seperti guardian ya, menjaga gitu, menjaga. Kalau mau disebut ilmiah, maka ini yang harus dilakukan. Kalau ini tidak sampai, maka itu nggak ilmiah. Gitu aja Pak Angga. Semoga cukup ya. Terima kasih Pak. Ya, baik. Makasih untuk narasumber. Ada lagi yang mau ditanyakan untuk para peserta?
sebetulnya jawaban saya tadi juga perlu difalsifikasi ya, Pak Bang Abdul ya. Apakah sudah ilmiah tadi jawabannya? Iya, itu. Kita kembali lagi ke situ. Apakah sudah ilmiah jawabannya? Oke. Dari peserta tidak ada yang mau bertanya lagi mungkin. Iya. Kalau tidak ada mungkin closing statement aja langsung kali ya Bang ya. Oh, ada pertanyaan. Oh, ini ada satu pertanyaan dari Pak Jody. Mengapa agama sebagai pengetahuan dan keyakinan tidak bisa difalsifikasikan? Nah, itu dari Oke. Pak Jody ya. Pak Jody, mengapa agama sebagai pengetahuan dan keyakinan tidak bisa difalsifikasi? Mungkin ini bisa ditambahkan nanti ya sama Pak Rahmat, Kang Anggi, dan yang lain, Bapak Ibu semuanya. Saya menjawab sesuai kapasitas saya yang ada kaitannya dengan buku ini. Buku ini memang tidak menyebutkan satu kata pun tentang religion. Di buku ini ya, tidak menyebutkan satu kata pun tentang religion. Namun satu hal yang Karl Popper bahas, justru yang kita sebut sebagai falsifikasi itu hanya berlaku untuk ilmu pengetahuan. Kan beda ya, kalau kita belajar filsafat ilmu, pengetahuan itu belum bisa disebut sebagai ilmu pengetahuan jika belum melewati fase-fase tertentu atau tidak dilakukan melalui metodologi tertentu. Kan gitu ya. Ilmu pengetahuan itu juga belum bisa disebut teori gitu misalkan sebelum sampai kemana. Nah, Popper itu levelnya ada di level teori. Karena kalau dalam kuantitatif misalkan, teori adalah hipotesis yang teruji, gitu ya. Teori adalah hipotesis yang teruji, itu dalam perspektif kuantitatif. Sekarang, apakah agama itu sebagai teori atau sebagai belief system aja? Kan ini udah kayak mata kuliah filsafat ilmu ya. Apakah agama itu posisinya ada di mana? Namun balik lagi, memang pengetahuan itu nggak perlu difalsifikasi. Yang difalsifikasi itu adalah teori. Karena kalau sudah masuk teori, maka dia bisa disebut ilmiah. Gitu. Karena balik lagi, sesuatu yang disebut teori ini, dia memiliki beban ilmiahnya, sehingga harus dites. Tetapi kalau misalkan masih dalam bentuk kepercayaan, informasi, ideologi, nggak perlu itu. Nggak perlu. Kalau dalam Popper ya, yang saya pahami, Popper memandang yang perlu difalsifikasi itu kalau yang sudah sampai ke level teori. Karena demarcating science and non-science. Jadi hanya membedakan mana nih yang termasuk sains, mana yang tidak. Kalau sudah masuk ke teori baru. Nah, kalau ideologi negara juga nggak perlu difalsifikasi. Biarpun teman-teman dari UGM ya, PSP UGM terakhir di 2017, saya juga bersama teman-teman di sini ada beberapa orang yang waktu itu ke UGM, dan yang saat itu dibahas di Pusat Studi Pancasila adalah kita akan mengilmiahkan Pancasila. Lalu ada juga Kang siapa saya lupa ya, yang ketua Pusat Pemikiran Pancasila, Saiful Arif kalau nggak salah. Itu juga membuat Pancasila lebih ilmiah gitu. Itu sebuah usaha, tetapi sampai sekarang ya belum. Jadi ideologi negara juga tidak bisa difalsifikasi. Correct me if I'm wrong ya Bapak Ibu. Tapi yang saya pahami yang bisa difalsifikasi dan perlu gitu ya, difalsifikasi adalah teori. Gitu. Sedikit paham. Kemudian tanya lagi, bukankah orang yang beragama mereka berteori ya? Nah, saya kurang paham nih argumen beragama itu berteori. Tetapi yang saya pahami ya tentang agama adalah ya belief system aja. Kita tidak memerlukan pembuktian, toh percaya aja. Gitu. Kita percaya bahwa hari akhir itu ada tanpa kita perlu menunggu kiamat. Kita percaya bahwa setelah hidup kita sampai ke sesuatu gitu ya, tanpa kita perlu membuktikan ataupun ada bukti misalkan gitu. Itu sih yang bisa saya tanggapi ya Pak Jody. Kang Anggi mungkin tuh ada tambahan. Ini Wali Songo nih udah diangkat. Pak Rahmat aja kalau kayak teori-teori gini. Iya ini filsafat nih Pak Rahmat. Belajar soalnya. Bagaimana Pak Rahmat, Pak Anggi?
Oke. Saya sudah cukup lah sama Kang Fauzi. Udah hatam semua itu Kang Fauzi itu. Oke, ini ada pertanyaan lain nih. Ada pertanyaan Iya. dari Pak Ganes Arpendia. Ya, apakah dalam proses eliminasi kesalahan atau error, guru harus berpatokan dengan nilai yang dianggap benar, misalkan menurut kebijakan pendidikan yang berlaku? Lalu bagaimana jika saat seorang guru mengidentifikasikan permasalahan dari sebuah kebijakan itu sendiri? Oke, sebentar. Nilai ya. Terus dari Pak Rudi Novindra, dia menanggapi tadi falsifikasi itu sedikit berbeda dengan verifikasi. Oke, silakan Bang Fauzi, tanggapannya. Oke, ini untuk menanggapi pertanyaannya Bung Ganes ya. Jadi apakah memang perlu ada nilai gitu, ada patokan nilai dalam proses EE tadi ya, elimination error gitu, atau mengeliminasi kesalahan? Tidak, bukan nilai yang jadi patokan, tetapi tadi ya tujuan kan setelah masalah itu diidentifikasi, maka si guru atau siapapun pelakunya ya, mau guru, mau psikolog, mau politisi, dia perlu ada namanya tentative solution atau tentative teori. Nah, tentative teori atau tentative solution itulah yang menjadi patokan, bukan nilainya. Nah, lalu setelah tentative teori itu dipakai gitu ya, diimplementasikan, tentu muncul error kan. Nah, ini pertanyaan Ganes nih. Apakah patokannya itu sampai ke ke nilai-nilai? Enggak. Jadi saat dia mengerjakan sesuatu, dia tidak sibuk dengan yang di luar, tetapi dia fokus pada yang di dalam. Kayak misalkan, kalau masalah itu ada di kelas kita, maka patokannya adalah kelas kita. Tujuan kita di awal apa? Untuk membuat anak-anak itu menyebutkan nama-nama binatang. Tapi ternyata setelah dilakukan tadi ya, menggunakan tentatif teori, si anak-anak nggak nyampe, muncul kan error. Nah, untuk yang bagaimana kita mengeliminasi error, apakah berpatokan pada nilai? Enggak, patokannya pada teori yang tadi dipakai, teori yang dipakai. Misalkan dia nggak sesuai karena A gitu ya, A itulah yang nanti dibuang. Lalu kita balik lagi ke problem. Nah, sekarang problem baru nih, kan ada data baru nih, ada data baru. Data baru itu masuk ke apakah teori yang tadi sesuai atau enggak. Kalau nggak sesuai, pakai teori yang lain, terus muter-muter kayak gitu. Jadi kalau kita melihat itu dari segi kurikuler ya, segi mikro. Jadi lihat apa yang ada, jadi nyebutnya surrounding ya, ada surrounding resources, apa aja yang ada di sekitarnya, dan itu tujuan yang memang diinginkan oleh Popper. Lalu kalau dari kebijakan, bagaimana jika seorang guru mengidentifikasi permasalahan di sebuah kebijakan? Bagus, kan jawab pertanyaannya bagaimana ya? Bagaimana jika saat guru mengidentifikasi permasalahan dari sebuah kebijakan? Guru yang otonom ya, autonomous learning, dia bakal langsung memperbaiki. Oke ya, memperbaiki. Bapak Ibu, sebetulnya kurikulum itu baiknya dikembangkan bottom up dari Bapak Ibu di sekolah. Ini kesulitannya ini, sampaikan langsung data-data itu ke Kemdikbud misalkan, atau saat ada penelitian dari Kemdikbud, sampaikan aja semuanya. Itu merupakan salah satu kontribusi kita ya untuk memperbaiki pendidikan. Namun jika kesalahan itu ada dan misalkan ke hal yang tadi lama, ya udah kita langsung perbaiki aja. Justru permasalahan kan kebijakan gini ya. Kalau kebijakan itu berdampak pada praktek kita sebagai guru, harusnya kita langsung selesaikan aja. Kalau berhasil nih misalkan, kan seringkali kebijakan itu untuk sampai ke tujuannya. Nih tujuannya apa? Tujuan pendidikan kebijakan itu. Lalu setelah dilaksanakan ternyata nggak nyampe nih, karena yang dari negara itu nggak bekerja, nggak works. Tetapi kita langsung melakukan sesuatu. Karena kan kita tadi itu ya, eliminating error. Saat kita melakukan sesuatu, ternyata berhasil. Nah, best practice kita itu bisa kita sampaikan ke guru-guru. Itulah yang Chetpin sampaikan.
agar setelah guru menyelesaikan permasalahan yang ada, yang ditemukan di banyak orang, harusnya itu disampaikan di community of practice. Indonesia kan punya MGMP, punya KKG, harusnya di situ. Gitu ya. Jadi kalau secara profesional itu yang bisa guru-guru lakukan. Tentang mengadvokasi ini kebijakan keliru atau apa, itu harus berserikat, kalau itu nggak bisa sendirian. Begitu. Itu mungkin ya untuk Bung Ganes. Saya langsung menanggapi yang Pak Rudi ya. Pak Rudi. Tentang apa beda falsifikasi dan verifikasi. Verifikasi itu ya cuman mengiyakan, sederhana gitu ya. Ini sebetulnya lebih rumit daripada itu. Verifikasi itu mengiyakan apakah dia sesuai dengan sesuai atau tidak dengan kebutuhan, lalu apakah dia what works ya, bekerja atau tidak gitu ya. Lalu kalau falsifikasi enggak, dia perlu dites, diuji coba. Intinya lebih inilah yang verifikasi itu hanya ya ini sesuai atau enggak. Kalau kita mengajar lalu kita mengevaluasi kan ada instrumen observasi. Ya, verifikasi itu cuman apa yang diobservasi ada, dia dicentang. Kalau tidak ada, ya dia dicentang. Itu verifikasi. Hanya kayak gitu. Berhenti sampai mencatat. Kurang lebih gitu ya. Falsifikasi enggak, dia nyerang. Nyerang gitu. Itu yang membedakan falsifikasi dan verifikasi. Sesuai yang saya pahami sih gitu. Gimana Pak Rudi? Atau Bapak Ibu yang lain? Oke. Ya, terima kasih Bang Fauzi. Ya. Dari narasumber ya. Mungkin waktunya 12 menit lagi. Ada pertanyaan? Satu pertanyaan boleh? Dari para peserta ada yang mau bertanya? Satu pertanyaan lagi kali ya Bang ya? Ya. Kalau boleh Ya, di sorry. Oke, Izin bertanya. Oke, silakan Pak Ahmad. Iya. Pak Ahmad Munir. Terima kasih untuk waktunya dalam forum ini. Saya sebenarnya ingin menanyakan berkaitan dengan link and match dunia pendidikan dengan dunia kerja. Barangkali ada kaitannya antara paparan yang tadi disampaikan dengan ketidaksesuaian link and match dunia pendidikan dengan dunia kerja di negara kita. Mungkin bisa dibantu tanggapi. Terima kasih. Oke, makasih Pak Ahmad Munir. Silakan Bang. Terima kasih Pak Ahmad Munir. Saya rasa yang berhak untuk menjawab ini Kang Anggi ya, karena Kang Anggi membahas itu di tadarus pertama ya, Bung Afdol ya. Jadi betul. Tentang economization education gitu ya, kurang lebih gitu. Nah, mungkin kalau berkaca pada Popper sebetulnya nggak sampai ke sana, tidak membahas tentang bagaimana pendidikan itu harus sesuai dengan pasar. Justru Popper juga mengkritik tentang kapitalisme gitu ya, kapitalisme. Tapi juga Popper juga mengkritik praktek-praktek ideologi lain itu yang totaliter, dihantemin tuh. Komunisme itu juga kena hantem sama Karl Popper. Lalu kapitalisme apalagi itu. Jadi, nah balik lagi ya, kalau berkaitan dengan hal tersebut, saya rasa kalau Popper ditanyakan pertanyaan itu, dia akan langsung juga tidak menyetujui itu, bahwa pendidikan, terutama jika ranahnya di area ilmiah, itu nggak ada urusan sama pasar. Jika dalam arena ilmiah ya, balik lagi. Karena kita dari tadi berbicara tentang bagaimana Popper itu mendudukan perkara dalam area hitam putih metode pengetahuan gitu ya, metode penelitian. Jadi lebih ke area itu. Untuk link and match kembali lagi ya, saya menyebutkan nih. Menurut Popper, the aim of education is to nurture students' ability, skills, and dispositions in order for them to participate fully and actively in society. Justru yang Popper inginkan kalau berkaitan dengan pendidikan itu terus kemana, bukan link and match.
Yang penting mereka bisa berpartisipasi penuh, berpartisipasi aktif di masyarakat. Karena itulah harusnya hidup seorang ilmuwan. Hidupnya seorang yang punya ilmu, kurang lebih begitu ya. Orang yang mendapatkan pendidikan kan orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu harusnya semua nih ability, skills, dan dispositions atau kayak tadi ya sikap, lalu pengetahuan, keterampilan itu harusnya dia abdikan untuk masyarakat. Dia harus berpartisipasi untuk kebutuhan masyarakat. Kalau Popper berbicara tentang link and match, saya rasa akan ke sana ya arahnya ya. Gitu. Mungkin Kang Anggi ada tanggapan karena dia ada kaitannya sama paparan 2 minggu lalu. Seminggu lalu Seminggu ya? yang lalu, seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu. Ya. Oke, terima kasih Kang Fauzi. Kalau perspektif Poppernya saya kurang paham ya, tadi sudah terjelaskan oleh Kang Fauzi dengan. Tapi kalau perspektif education of economization of education, memang link and match ini kan narasi yang dibawa oleh mereka yang percaya bahwa pendidikan adalah bagian dari investasi ya, teori human capital. Dan kalau dari buku yang saya baca, dari bukunya Joel Spring, itu sanadnya itu sampai ke mazhab pemikiran Chicago School of Economics ya, yang para pemenang Nobel semua itu Gary Becker, kemudian Schultz, kemudian James Heckman, dan kemudian pemikiran mereka kemudian diadopsi oleh organisasi-organisasi lembaga dunia seperti OECD, World Bank, dan yang lain-lain ya, terutama OECD itu. Meskipun juga kemudian belakangan OECD itu juga tidak semata fokus pada bahwa pendidikan itu untuk penyiapan tenaga kerja gitu ya, tidak frontal seperti itu gitu, karena mereka juga kemudian dalam beberapa, kalau kita baca Learning Compass-nya ya, itu juga mereka juga aware soal isu lingkungan, kemudian aware soal isu gender dan lain-lain. Kemudian juga kalau kita baca juga belakangan juga UNESCO memunculkan Educational Sustainable Development ya, pendidikan untuk keberlanjutan, itu juga banyak dibahas terkait dengan isu-isu bagaimana peran pendidikan terhadap isu-isu keberlanjutan di masa depan. Nah, tapi memang kalau bicara narasi yang memang banyak digunakan negara-negara, isu link and match ini yang menjadi dominan ya, terutama di Indonesia gitu. Bukan terutama di Indonesia ya, juga di Indonesia ya, karena kalau kita lihat betapa misalnya di periode sekarang ya, karena saya kemarin baru menulis tentang Merdeka Belajar dari perspektif sosiologi pendidikan, ketika saya baca beberapa dokumen bagaimana cara pesan Jokowi untuk Menteri Nadiem gitu misalnya, untuk membuat terobosan, kemudian udah secara spesifik bilang melink and match-kan dunia pendidikan dengan dunia kerja. Jadi memang segmentasi pendidikan kemudian memang dibatasi untuk penyiapan pasar tenaga kerja, terutama pasar tenaga kerja yang sifatnya kemudian menguntungkan untuk perusahaan-perusahaan global ya, karena kan misalnya ya tidak ada orang ya kayak di bahasanya Joel Spring, tidak ada orang atau orang tua ataupun perusahaan yang menolak anaknya punya cakapan numerasi dan literasi gitu, dan itu kan juga jadi bagian fokus dari pendidikan kita sekarang ya. Nah itu yang menarik, makanya kemarin saya juga jadi di luar konteks ini ya. Kemarin saya dengar saya nonton YouTube-nya Jerome Pauline yang wisuda itu yang menarik ketika rektor University of Waseda bilang itu semoga para mahasiswa yang sudah lulus itu punya kontribusi kepada kemanusiaan gitu. Nah itu kan Jepang yang sangat negara industri gitu misalnya, kampusnya justru punya perhatian terhadap lulusan universitas itu bukan masuk, pesannya bukan semoga kalian bisa diterima di dunia kerja gitu, tapi lebih pada kontribusi kemanusiaan. Jadi ya mungkin makanya kemudian diskursus pemikiran filosofi pendidikan dan lain-lain mungkin
perlu lebih gencar kita masukkan ya ke ruang pendidikan kita gitu. Karena kan belakangan kebanyakan kalau dari bahasa Pak Anal tadi banyak yang kemudian langsung masuk gitu, misalnya Merdeka Belajar masuk. Tapi kalau kita coba lacak filosofi Merdeka Belajar ini dari mana, kan kita juga bingung gitu. Coba baca kajian akademik pemulihan pembelajarannya beberapa kali mengutip pemikiran Ki Hajar, tapi kayaknya kok nggak belum apa ya, kayak belum terjelaskan secara spesifik gitu. Jadi ya mungkin kalau kita berharap pada kebijakan lagi-lagi akhirnya banyak kecewanya, ya mungkin hal-hal yang kayak gini ini yang bisa kita lakukan gitu. Apakah memang pendidikan harus selalu link and match gitu dengan dunia kerja gitu? Itu kan kalau kita menggunakan perspektifnya Popper, ya itu harus apa ya bahasanya ya, Kang Fauzi mungkin tadi saya lupa. Ya harus kita ragukan gitu. Jadi banyak asumsi harus harus kita ragukan gitu. Yang saya share itu kan many of our assumptions regarding facts are erroneous and there is much we think we know but do not know. Jadi do not know. Jadi hal-hal kayak gitu mungkin ya menjadi penting. Apakah betul kita harus link and match? Jadi mungkin itu kali ya. Jadi makanya nanti kan tadarus pedagogi ini kan baru sesi keempat sekaligus promosi ya. Masih banyak sesi dan saya pikir banyak pemikiran pendidikan yang mungkin ternyata banyak perspektif gitu ya yang harus kita pahami. Itu mungkin Mas Ahdal. Ya, baik Bang Anggi. Terima kasih Bang Anggi. Terima kasih Fauzi. Ya begitu Pak Ahmad Munir ya tadi pertanyaan. Ya, terima kasih. Oke, mungkin terakhir nih karena memang kita ada keterbatasan waktu ya untuk closing statement dari Bang Fauzi. Ya, silakan Bang Fauzi sebagai narasumber closing statement-nya. 2 menit aja cukup kali ya Bang ya. 1 menit. Oke, 1 menit. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin closing statement saya pada tadarus pedagogi keempat kali ini lebih ke kita tidak perlu memahami pemikiran Karl Popper yang sangat rumit itu. Apalagi dengan sintaksis yang membuat kita brigidi gitu. Cukup menurut saya salah satu sikap dan laku lampah yang bisa kita lakukan sebagai pendidik, sebagai orang yang terus belajar, itu adalah tetap rendah hati dan mengakui setiap kemungkinan atas kekurangan yang kita miliki. Namun kita tidak hanya diam, tapi kita juga bisa untuk memperbaiki itu, meningkatkan kualitas, karena ilmu ada hadir, karena kita bisa mengakui adanya kekurangan dari diri kita dan ada ya kekurangan di sekitar yang kita pahami. Demikian Bapak Ibu, semoga berkenan. Mohon maaf jika dalam penyampaian banyak yang tidak berkenan. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasi aktifnya dan kehadirannya. Semoga bermanfaat. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi intinya kita mengakui segala kekurangan kita dan terus senantiasa untuk memperbaiki supaya kehidupan menjadi lebih baik ke depannya. Oke, terima kasih untuk narasumber, terima kasih untuk para peserta yang hadir. Saya Afdol sebagai moderator dari awal sampai akhir. Saya mengucapkan mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa besok akan ada lagi tadarus pedagogi yang sesi kelima. Kita mulai jam 3 ya, jam 3 sampai jam 5. Untuk flyernya nanti akan kami kirimkan. Terima kasih semuanya. Perbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu semuanya. Waalaikumsalam.